Jadi ada lebih dari 140 ekor varietas dalam buku ini yang disebutkan. Ada berapa? 140. Berapa tadi? Halo sahabat Solaris Koi, kali ini kita bikin sebutannya apa ya? Kayak konten khusus. Konten khusus tadi Pak Produser udah kasih mention ke saya, kasih judulnya Koi First. Jadi ini pertama kali nih. Pertama kali kita bikin konten khusus Koi First. Dimana ini Koi First ini kita ambil dari kata Koi dan Universe. Jadi dunia koi. Jadi lebih kepada edukasi di sini. Jadi nanti ini saya akan bikin seperti kurikulum ya. Jadi kurikulum itu dari dasar sampai nanti expert. Jadi kita mulai dari hal-hal dasarnya tentang koi, nanti sampai di tingkat-tingkat mungkin yang sudah levelnya expertise. Nah, oke, hari ini saya ditemenin sama satu mahasiswa saya. Karena kalau saya bilang murid, dia tadi ngambek. Dia mau jadi mahasiswa universitas. Ini staff juga di Solaris Koi, namanya siapa? Agus Sambali. Hah? Agus Sambali. Jangan grogi gitu. Iya, Pak. Ah, siapa dulu tuh? Oh, perkenalkan nama saya Agus Sambali. Saya staf di sini sebagai perawat ikan. Nah, jadi selama ini Om Agus ini perawat ikan. Jadi dia selama ini kan hanya tahu praktek. Jadi praktek sengaja saya diajak sebagai tandem saya adalah supaya selama ini kan dia hanya tahu praktek. Sedangkan di konten ini kita lebih kepada tentang masalah teori-teori. Nah, jadi ini mau saya combine-kan dan dia juga bilang ke saya dia mau belajar. Mau belajar kan? Iya, Pak. Benar mau belajar nggak? Mau belajar. Kalau sebelum ngaji bacanya apa? Bismillah dulu tuh, Pak. Apa Ya gimana coba tuh bacain dulu. Enggak, Bacain dulu kalau doa-doa sebelum mulai belajar apa? enggak, malu. Oke, mungkin dia ini. Oke, kurikulum step pertama. Ini saya sebutin kurikulum ya. Nanti harapan saya ini konten ini akan jadi satu kurikulum sampai nanti tingkat expert, di level expert. Nah, di tingkat pertama, step pertama atau level 1 saya sebutnya adalah mengenai tentang varietas. Jadi varietas koi ini memang hal yang sangat masih banyak mungkin orang-orang belum tahu. Karena memang ini dasar dari koi untuk kita mengetahui varietasnya. Nah, dalam konten ini saya mengambil satu bukunya ini. Jadi ini Nishiki-goi Variety Booklet. Jadi Variety Booklet ini dikeluarkan oleh Japan Agriculture Standards. Jadi JAS itu dikeluarkan oleh Japan Agriculture Standard dan diedit oleh All Japan Nishiki-goi Promotion Association atau kita sering dikenal dengan istilah Shinkokai. Jadi buku ini memang dikeluarkan oleh Japan Agriculture Standards sesuai dengan apa yang telah disetujui oleh Shinkokai atau All Japan Nishiki-goi Promotion Association atau nanti kita sebutnya Shinkokai ya karena panjang banget. Nah, di buku ini ya nanti saya coba bacakan. Di buku ini di belakangnya dia mention there are more than 140 different varieties of koi. Jadi lebih dari 140 itu ada jenis varietas koi. Lebih dari 140 varietas koi yang ada di dunia. And new varieties are being born all the time. Dan varietas-varietas baru tetap terus tumbuh. Tetap ada aja varietas baru. Persilangan-persilangan yang dilakukan oleh breeder-breeder Jepang menghasilkan varietas-varietas yang baru. Nah, in order for many people around the world to enjoy koi with peace of mind. Jadi memang niat mereka itu adalah untuk membuat varietas-varietas baru itu adalah untuk memberi enjoy dan the peace of mind. Jadi memang koi itu adalah peace of mind ya. Ini saya suka nih kata-kata peace of mind. We think it is important to have uniform names and standards for the varieties. Therefore, in Japan, the main term relate to koi as well as name and definition of 21 varieties. We established as Japanese Agriculture Standard in February 2022. Jadi ini artinya gini ya. Therefore, in Japan, the main term related of koi. Jadi varietas utama koi itu dikelompokkan dalam 21. Pengertian 21 varietas.
yang mereka sudah keluarkan itu di dalam buku ini ya. Di dalam buku ini dikeluarkan di tahun 2022 Februari. Nah, in this booklet, in additional of the 21st just established variety, we have established name of definition for 129 variety and systemize each variety in an easy to understand manner. Jadi, maaf tadi saya agak salah. Jadi 21 varietas itu di buku sebelumnya. Nah, di booklet ini mereka menambahkan sekitar 129. Makanya disebut jadi lebih dari 140. Yang varietas yang sistematis, yang mudah untuk kita pelajarin dan mudah untuk kita pahamin. Jadi buku ini nanti akan kita bedah ya. With this unified standard, we hope that koi will be loved all over the world. Jadi harapan dari Singkokai dan juga Just adalah bahwa buku ini mereka terbitkan memang untuk memudahkan kita dan membantu kita untuk menikmati koi dan mencintai koi-koi kita. Jadi ini buku yang dikeluarkan oleh dari Jepang sesuai standar dari pemerintahnya dan juga disetujui dan diedit oleh Singkokai sebagai asosiasi ikan koi dunia yang bermarkas utamanya di Jepang. Oke, mungkin tadi sekilas tentang bukunya sudah. Saya akan bahas, jadi di level 1 ini kita bahas tentang varietas. Saya akan bahas ini hanya tentang varietas ya. Jadi tidak ada lebih kepada quality, itu tidak. Jadi step pertama ini kita mengetahui paham kualitas dan dari mana sih kualitas itu. Bisa Gus? Insya Allah bisa. Hah? Insya Allah. Diam aja. Iya insya Allah Pak. Nah sekarang saya tanya, tadi ada berapa varietas? Berapa dalam ya? buku ini. Wah, baru dites duluan udah ini. Ada berapa? Duh, lupa lagi tadi. Ada Ada berapa Pak? Ada berapa yo? Duh, lupa lagi. Tadi dengernya saya ngomong. Dengar tadi nggak fokus gitu Pak. Hah? Belum nggak fokus. Kita ulangi lagi. Boleh Pak. Jadi ada lebih dari 140 ekor varietas dalam buku ini yang disebutkan. Ada berapa? 140. Berapa tadi? Berapa? Ini kalau saya jadi dosen yang kayak dulu nih bawa penggaris yang tebal itu kepak ini. Ada berapa varietas? Dalam buku ini? 100. Aduh, berapa ya, Pak? Coba diulang biar tahu, Pak. There are more than 140 different variety of koi. 140 ya? Nah, lebih. Lebih ya. Ini yang ngeluarin bukunya siapa? Yang bikin bukunya siapa? Nggak tahu, Pak. Tadi kan udah saya sebutin. Nishigoy. Apa Nishikigoy? Hmm, All Japan ya, Nishikigoy Promotion Association. Iya. Atau kita sering sebutnya Singkokai. Ini buku ini diterbitkan oleh Singkokai. iya, Sama Japan Agriculture Standard. Jadi emang ini standar Jepang. Jadi saya tanya sekali lagi, siapa yang nerbitin buku ini? Nishigoy. Ayo, siapa? Nanti nggak bisa naik level 2 kalau ini nggak paham. Nggak akan saya buka bukunya sebelum paham. Singkokai. Ya, Nishigoy Singkokai. Singkokai. Nah, kita kan punya logo tuh. Itu logo Singkokai tuh yang di depan yang pintu. Nah, itu Singkokai. Berarti kalau yang udah punya logo itu Singkokai member. Jadi dealer-dealer yang udah resmi terdaftar ke Jepang itu mereka masuk dalam Shinkokai member. Nah, kita di Indonesia salah satunya sebagai Shinkokai member. Solaris Koi. Makanya kita bisa dapat buku ini. Udah paham? Ya, Siapa yang ngeluarin bukunya? Ini kita kapan Shinkokai naik kelasnya? Shinkokai. Iya. Oke, Shinkokai. Nggak nyontek kan? Nggak ada nyontek kan? Nggak ada. Nggak dikasih contekan kan? Nggak ada. Nah, mulai sekarang fokus apa yang saya sampaikan dengerin. Nanti saya tanya. Ya, kan mau belajar katanya. Iya. Udah. Oke ya. Final sebelum saya buka nih buku. Siapa yang bikin buku ini? Shinkokai. Apa itu Shinkokai? Shinkokai. Jangan ketawa-ketawa, jangan sekira emang ada contekan di sana. Wah, ini nilainya dikasih nilai berapa ini nanti? Nggak lulus nanti nih belajar koinya. Ayo. Duh, pagi lebih grogi nih. Berapa? 140 lebih. Itu varietas. Iya, varietas ya. Nah, Shinkokai itu apa?
Shinkoka itu apa ya tadi? Shinkoka itu organisasi perkumpulan dealer-dealer koi dan pengusaha-pengusaha koi di dunia. Itu Gus. Paham? Kan Saya yang ngerti. ya jadi Shinkoka itulah yang untuk mengatur apa-apa tentang koi di dunia ini, organisasinya. Oke. Paham? Yang saya ngerti. Nanti ada ujian di akhir, ingat-ingat itu. Ya, Oh. nanti selesai ini saya tanya lagi ujian. Dia apal-apal, ya. Jangan nangis, nih tisu dulu nih. Enggak. Nih, pegang tisu kalau mau nangis. Jangan nangis dulu. Tuh, kan nangis. Enggak Nah, keringatan. jangan nangis, ya udah. Jadi sini saya pegang. Oke, itu tadi Agus biasa dia harus suka di remind lagi karena emang Agus itu karakter yang anak bandel kalau di sekolahan, kalau di kampus. Nah, sekarang nih ketemu dosen yang mahasiswa jadi apa sih apa murid? Murid aja, Pak. Nggak jadi mahasiswa. Nggak bisa. Tadi katanya mau mahasiswa. Iya. Kalau takutnya nggak lulus gitu, Pak. Oh ya udah dia bilang takut nggak lulus jadi disebutnya murid. Oke. Oke, kita lanjut. Varietas pertama dalam buku ini adalah kohaku, ya. Jadi kohaku ini Gus. Iya. Tahu kan ini apa? Iya, kohaku, Pak. Tahu. Iya. Apa ini? Kohaku, Pak. Kohaku. Iya. Kohaku itu warnanya apa? Merah putih, Pak. Oh ya udah. Oke ya. Si Agus kalau kohaku paham lah karena dia emang tiap hari klien kohaku. Jadi menurut buku ini saya akan jelaskan. Apa sih kohaku itu menurut buku ini ya? Kohaku is characterized by red imprint across the white body. Jadi artinya adalah kohaku adalah mempunyai karakter yang mempunyai merah, tinta merah ataupun warna merah across the white body, berarti di atas yang warna putih. Iya. Ya. Jadi putih dasarnya itu putih across the white body. Jadi bodinya itu putih, ada crossing merah, ada pattern kalau kita sebut atau warna kita sebut. Nah, itulah kohaku. Cuma ada warna merah. It said that various Nishiki-goi varieties were born based on kohaku. Jadi sejarahnya dulunya itu asal muasal semua varietas Nishiki-goi itu berdasarkan dari kohaku. Ini yang disampaikan di buku ini. Saya sambil mohon maaf ya, ada batuk. Karena memang lagi polusi ini lagi parah nih. Although the body color of kohaku is a simple color scheme of white and red, the atmosphere created from its differs. Jadi walaupun patternnya simple, jadi itu tetap ala kohaku. Ya selama dia ada putih, body putih dimasukin dengan pattern atau bahasa dia kan di imprint, jadi ada pattern di atasnya berwarna merah, itu disebut kohaku. And it is even said that the viewing of koi began with kohaku and end with kohaku. Jadi kohaku ini memang jadi satu karakter ya, jadi satu khas banget emang kata sebut tuh koi kasta tertinggi itu ya kohaku. Jadi memang di seluruh dunia sepakat bahwa memang kohaku itu the beautiful of koi, ya itu sebenarnya kohaku yang menjadi ikonnya. Oke, kita lanjut. Kohaku with a clear white background and dark and bright red imprints are considered to be good. Nah, ini seru nih. Jadi kohaku dengan warna putih yang bersih, clear ya bahasanya ya. Clear white background. Jadi warna putihnya bersih dan dark and bright red. Jadi dark and bright red itu kalau kita artikan warna merahnya itu seperti merah darah ya, merah-merah kegelapan. Itulah kalau base buku ini ya, are considered be good. Jadi yang paling bagus itu kalau menurut buku ini. Yang bagus itu adalah merahnya itu dark and bright. Dark and bright itu dia tebal, agar kehitaman, dan bright itu shining ya, kalau kata saya mengkilat, ada shining-nya. Nah, itulah berdasarkan buku ini. And those with a clear boundary. Boundary itu ada antara merah dan putih. Jadi kalau bahasa umumnya itu gradasi atau perpisahan warna itu di dalam bahasa Inggrisnya boundary, atau dalam bahasa Jepangnya itu ada kiwa namanya. Jadi on those with a clear boundary called kiwa in Japanese. Jadi
gradasi atau bonderi ataupun kiwa yang bagus itu, yang rapi, yang kontras warnanya, itulah yang bagus. Oke. Between the white background and red imprint are considered to be excellent product. Ya, itu yang tadi saya maksud ya. Jadi between antara merah dan putih, boundary-nya ini itu kalau kita sebut kiwanya ini bersih. Jadi tidak ada merah yang gradasi gitu. Nah, itulah yang bagus. Oke, kita lanjut. There are various variation of the shape of the red imprint such as Nidan, Sandan, Inazuma, and Maruten called in Japanese. Jadi ada beberapa shape. Shape itu pattern ya. Bentuk kita sebutnya karakter pattern atau kita sebut nama penamaan patternnya. Itu di dalam bahasa Jepang. Itu berdasarkan tentang pola warna di atasnya atau merah di atasnya itu. Jadi kita bisa dia kasih contoh beberapa itu adalah Nidan, Sandan, Inazuma, dan Maruten. Oke, kita langsung lihat. Saya akan coba dengan ikan yang ini disebut ini. Ini Sandan. Sandan itu adalah Ichi ni San. Jadi San itu tiga step, tiga bagian pattern warna merahnya. Jadi ini kita sebut Kohaku Sandan. Ichi ni San. Dan itu pembatas. Jadi ada 3 step. Kohaku 3 step itu disebutnya dengan Sandan. Kalau dia 2 step, misalnya ini merahnya gabung ke sini, itu menjadi Nidan. Dan ada yang disebut dengan Inazuma. Inazuma di sini nggak ada malah ya. Dikasih sampel malah adanya di sini nih. Nah, ini Inazuma. Ini di gelasnya Solaris malah ada Inazuma nih. Inazuma itu adalah pattern yang dari kepalanya membentuk ular tidak lurus straight ya. Pattern yang dari ujung sampai ekornya itu satu line. Dan ada Maruten. Maruten itu seperti ini. Maruten itu adalah adanya bulatan di kepala, di bagian kepala ikan, diikuti dengan pattern belakang. Nah, kalau tidak ada pattern di belakangnya, arti katanya ini polos, ini disebutnya malah jadi berubah, jadi tanco. Jadi harus hati-hati. Jadi malah kebanyakan tanco itu kan dari Maruten awalnya. Jadi memang base-nya tanco itu dari Maruten. Nah, inilah karakter-karakter Kohaku. Jadi saya akan coba ambil sampel yang ada disiapin di sini ya. Ini Kohaku yang disebut tadi dengan kiwa itu adalah ini. Nih. Ini sasinya, ini kiwa. Jadi boundary perbatasan ini. Jadi semakin ini kan ini kelihatan nih di foto ini semakin kelihatan warna gradasi antara pertemuan warna merah dan putihnya itu sangat bersih, tidak ada gradasian. Ini ikan yang bagus. Dan kalau ini disebut dengan Kohaku ya, pattern Kohaku dengan Maruten. Sama ini juga Maruten. Nah, ini juga kadang-kadang kita bisa sebut Maruten ya, karena ada sedikit pattern di kepalanya. Nah, inilah contoh-contoh Kohaku dan ini kita sebut dengan Sandan, seperti ini 3 step. Nah, itu beberapa dari Kohaku. Gus, sebelum kita lanjut ke varietas yang lain. Kalau Kohaku ada bulatannya di kepala, seperti ini disebut Kohaku apa? Maruten, Pak. Pinter sih Agus. Iya. Tepuk tangan dulu. Agus akhirnya bisa dapat nilai. Tadi udah hampir mau saya kasih nilai E. Ini Sama, Maruten. Iya. Maruten ya. Kalau ini sebutnya Kohaku apa? Bukan ya. 3 step. Berapa? 3 step. Nah, 3 step bahasa Iya. Indonesianya. Bahasa Jepangnya? Apa ya tadi ya? Sandan. Iya, Sandai. Sandan. Sandan. Nah, bukan sandal ya. Iya. Nah, Sandan itu 3 step. Kalau bahasa Indonesia 3 step memang. Jadi inilah kalau yang perbatasan antara merah sama putih ini disebut apa? Sasi. Oke. Kalau yang di bagian depan? Paling depan. Ini bagian depan kan sasi. Kalau di bagian sini? Apa ya? Aduh, lupa lagi ya. Apa, Pak? Kiwa. 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 Jadi kalau dia di pattern di belakang, kiwa, sasi. Gitu. Udah. Itu nanti akan kita pelajarin di next step ya. Nanti pada saat pembahasan quality nanti itu ada bukunya lagi. Itu akan kita bahas masalah lebih kepada kualitasnya. Sekarang kita hanya mengenal dasar tentang Kohaku dulu, tentang varietas. Oke, dan sebagai catatan di buku JAS nomor 2001 tentang Kohaku, di buku lamanya, Kohaku has a white body. White background maksudnya white body, dasarnya itu putih.
And there are red or scarlet imprint called hiliban in Japanese across the body. Nah, ini perubahan dari buku lama dengan yang baru. Buku baru tadi sudah sesuai ya. Tadi yang saya bacakan. Oke, ada Gus pertanyaan tentang kohaku. Ada Pak. Apa itu? Gimana sih kalau kaku yang buat detailnya lebih baik, lebih bagus? Itu nanti belajarnya. Oh, Ini kita nanti. belajar varietas dulu. Oh iya Pak. Katanya jadi murid dulu belum mahasiswa. Iya. Iya Pak. Gimana? Iya. Nggak ada berarti Pak? Tentang varietas ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nanti tentang odome segala macam itu nanti di next step. Oh. Jadi kita hanya untuk sekarang hanya pengenalan varietas. Oke. Untuk kohaku nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanya boleh dikasih dicek di komen, teks di komen, nanti akan kita coba ada waktu kita akan bikinkan jawab komen-komen yang ada di YouTube kita. Silakan nanti tanya masalah tentang varietas ini, kohaku tadi. Kalau ada yang mau bertanya, ketik aja di situ. Nanti kita akan coba jawab dan mungkin akan kita rangkum, kita bikin konten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ.